boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini kita beri sertai Tuhan. Marilah naikkan tangan siapa di tempat ini yang mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berikan suara paling dahsyat buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan kita. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu saya mau minta semua berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau datang menghormati Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya, mari kita berdoa. Kami rasakan Kau hadir menyertai kehidupan kami ya Bapa. Kau Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang melayakkan kami untuk boleh menerima anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami datang Bapa. Kami rindu untuk boleh mempersembahkan korban syukur kami melalui pujian kami terlebih hidup kami. Yang terbaik rindu kami persembahkan untuk kami boleh memuji Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Mari malam Roh Kudus berkaryalah atas ibadah kami, awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya satu nama yang kami permuliakan, nama Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menikmati kasih kemurahan Tuhan. Bersama dengan saya kita berkata, amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Yesus, Kau sungguh Yesus, nama-Mu indah.
ya Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya,
You're my God. You're the glory and the lifter of my head. The light fills my days. Lead me in your ways. Forever I surrender all to you. Mari bertepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan Savior, Savior of my soul. I confide in you to all my darkest moments. In you I find my peace. I come from where I've been. I trust in you through storm and rain. Jesus, faithful, faithful, you're my God. Yes, Lord, you're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. Lead me in your way. Forever I surrender all to you. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. And I need to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Between my Lord and me, Lord, I need to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me Mari angkat tanganmu sama-sama. And I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. See you, Jesus.
my precious Savior, Jesus. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I came all to be
berdoa sama-sama. Tetap berdiri Bapak Ibu. Ayo, Garis, bagus. Guru sekolah itu bantu diatur. Kencet ya. Bismillah. Agak geser kita ya. Oke. Siap? Ayo kita berdoa ya. Mari arahkan tangan kepada anak-anak terkasih. Bapa di surga, hari ini kami bawa anak-anakmu yang sangat Kau cintai. Berkati satu persatu setiap kali mereka didoakan setiap minggu. Maka kami percaya waktu tangan ini terarah kepada mereka dan tertumpang tangan kepada mereka. Tangan ini telah disucikan dengan kuasa darah anak domba dan impartasi kuasa Tuhan, kebenaran, kehendak Tuhan yang melalui guru-guru yang ada akan disampaikan dengan jelas gamblang, dan roh pengertian turun melimpah. Mereka akan berlipat kali ganda dalam hikmat, mereka akan berlipat kali ganda dalam kecakapan, dan setiap kecerdasan yang ada secara natural dan supranatural diberikan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa mulai dari anak ini Tuhan, berkati di dalam nama Yesus, berkati gurunya yang ada, berkati anak ini juga Tuhan dengan hikmat daripadamu, berkati semua potensi yang Tuhan punya diturunkan, berkati gurunya, berkati anak ini Tuhan menjadi anak kesayanganmu, berkati semua anak-anak ini Tuhan di dalam takut akan Tuhan, dan setiap kali mereka melangkah berseru kepada nama Yesus, maka nama itu akan menjadi jaminan dalam kehidupan mereka. Satu persatu, tidak terkecuali, Kau akan buat mereka menjadi orang yang penuh dengan hikmat, seperti Daniel, Yusuf, Daud, dan semua orang-orang yang tercatat di Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan guru-guru yang ada untuk mengajar dengan hikmat dan kuasa Tuhan ada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, semangat. Tuhan
Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya bahwa hal penting dalam menyenangkan hati Tuhan itu adalah ketaatan kami. Saat kami taat, otomatis kami akan menyenangkan Tuhan. Dan terlebih penting lagi, pada waktu kami taat, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk perlindungan yang akan kami terima dari Tuhan. Sore hari ini waktu kami datang, kerinduan kami dua hal setiap kali kami beribadah, yaitu yang pertama kami berjumpa dengan Tuhan, dan yang kedua adalah hidup kami mengalami perubahan. Itu yang terpenting. Karena buat apa kami ini rutin beribadah, kami sering membaca firman, kami melayani dengan getol, kami memperoleh posisi yang sangat tinggi dalam dunia pelayanan. Tetapi jika itu tidak membuat kami ini sering mengalami perjumpaan sama Tuhan, dan akibatnya hidup kami tidak pernah mengalami perubahan. Kami percaya bahwa kekristenan itu bukan upaya kami mencari Tuhan, tapi kekristenan itu adalah Tuhan datang atas kehidupan kami. Karena itu hadirlah di tengah-tengah kami sore hari ini. Karena satu-satunya pribadi yang paling kami nantikan saat kami datang ke tempat ini adalah pribadi-Mu untuk melawat kami semuanya. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menuntun kami, Engkau menegur kami, Engkau menyempurnakan kami, sehingga biarlah kedatangan kami sore hari ini benar-benar mendatangkan dampak yang sangat signifikan dalam setiap kehidupan kami. Sempurnakan firman-Mu, hati kami siap mendengarkan, dan hati kami siap melakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu, shalom. Silakan duduk, selamat sore menjelang malam. Sebelumnya saya minta maaf dahulu kalau saya tetap memakai masker, ya, bukan karena saya terkena COVID, bukan, tetapi hari-hari ini saya sedang melakukan perawatan untuk saluran pencernaan, dan dokter meminta agar saya tetap memakai masker saat berinteraksi dengan orang. Oke, baik. Malam hari ini saya diberi tema tentang hidup dalam keharmonisan. Ya, ini adalah tema-tema yang sangat penting, terutama buat kita semua yang nanti akan merayakan damai Natal. Ya, hidup dalam keharmonisan. Nah, saya akan mulai dengan sebuah perenungan. Suatu ketika dalam perjalanan kerohanian saya merenungkan pertanyaan satu hal. Ya, saya yakin kita semua di tempat ini, kita semuanya ini ingin bertumbuh. Yang mau sama-sama katakan amin. Ya, saya percaya kita semuanya ini pasti ingin bertumbuh dalam kerohanian. Pasti, saya yakin akan hal itu. Terbukti Bapak Ibu hari Minggu, ya, Minggu sore harusnya Bapak Ibu bisa jalan-jalan, tapi Bapak Ibu mau menyempatkan diri untuk datang ke tempat ini. Saya yakin kita semua ingin bertumbuh. Tetapi suatu ketika saya merenungkan, apa yang menjadi ukuran yang paling tepat untuk mengukur pertumbuhan kerohanian seseorang? Apa ukuran yang paling tepat, Bapak Ibu? Karena saya yakin seperti ini, kalau ukurannya salah, tindakannya pasti salah. Kalau ukurannya salah, pasti yang dikejar itu pasti akan salah. Kalau ukurannya salah, hasilnya pasti akan salah. Apa ukuran kita dikatakan bertumbuh? Apakah posisi kita di gereja itu menunjukkan level pertumbuhan kita? Tentu saja tidak. Apakah makin rutinnya kita pelayanan, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya, apakah rutinnya kita pelayanan itu menunjukkan tingkat pertumbuhan kita? Belum tentu. Apakah kehebatan seseorang berkhotbah atau dia melayani tiba-tiba lawatan Tuhan hadir, apakah itu menunjukkan kualitas pertumbuhan kerohanian seseorang? Tidak. Matius menulis, Tuhan bukankah aku telah bernubuat mengusir setan dan mujizat, tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengenal orang tersebut. Sehingga suatu ketika, kurang lebih sekitar 3 tahun atau 4 tahun dalam saya berjalan mengikuti Yesus, saya merenungkan, apa ukuran pertumbuhan kerohanian kita? Karena kalau ukurannya salah, itu pasti tindakannya salah. Suatu kali ada orang menjawab seperti ini, ukuran kita bertumbuh itu adalah ketaatan terhadap firman.
Tapi saya bertanya, firman yang mana? Firman itu ada sangat banyak. Nah, malam hari ini saya ngajak kita belajar apa ukuran pertumbuhan kerohanian seseorang. Mari kita lihat Matius 22 ayat 36, Bapak Ibu. Ya, saya berdoa malam hari ini kita memiliki tolak ukur yang benar. Matius 22 ayat 36, saya percaya ini adalah ayat yang sering kali sudah kita baca. Matius 22 36 sampai 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Soalnya Tuhan mengatakan hukum terutama dari seluruh perintah Tuhan itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu, dan kedua adalah kasihlah sesamamu. Berarti kapan kita dikatakan bertumbuh? Tolak ukur pertumbuhan itu cuma dua. Semakin kita cinta Tuhan dan semakin kita cinta sama. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Coba renungkan sejenak. Buat apa kita rajin pelayanan, tapi kalau itu tidak membuat kita makin mengasihi Tuhan dan kita makin mengasihi sama? Buat apa posisi kita ini tinggi di gereja yang luar biasa, penasehat dari penasehat gembala sidang misalnya, tapi kalau itu tidak membuat kita makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sama, dan terbukti dosa itu selalu merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Jadi kapan kita mengatakan diri kita bertumbuh? Tolak ukurnya dua ini. Makin kita mengasihi Tuhan dan makin kita mengasihi sama. Dan jika dua hukum ini kita rangkum, maka satu kata itu adalah kasih. Sama-sama katakan kasih. Sama-sama katakan kasih. Kalau hukum terutama, hukum terpenting dan hukum terbesar adalah kasih, maka dosa terutama, dosa terpenting dan dosa terbesar itu adalah apa lawan kata kasih? Apa lawan kata kasih? Benci. Waktu saya merenungkan hal tersebut, saya kaget. Kenapa? Karena dulu saya berpikir bahwa benci itu normal. Polisi apakah bisa menangkap orang benci, Bapak Ibu? Tidak. Kira-kira lebih besar mana dosanya? Mencuri 10 juta atau benci? Coba. Kita pikir dengan pemikiran logis. Ya. Kira-kira menurut kita lebih besar kesalahan mana? Mencuri 10 juta atau benci? Ya. Puji Tuhan, di sini semua sudah menguasai firman, gitu ya. Tapi fair Kak, kalau kita betul-betul mau fair, lebih besar mana dosanya, selingkuh atau benci? Benci. Puji Tuhan, khotbah berhasil, ayo kita langsung doa berkat, gitu. Soalnya saya merenungkan, saya berpikir bahwa benci itu normal. Tetapi firman Tuhan katakan kalau hukum terpenting adalah kasih, maka dosa terbesar itu adalah benci, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Tuhan bukakan lagi 1 Yohanes 3:10. Saya kaget melihat ayat ini. 1 Yohanes 3:10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Siapa yang di sini anak Allah? Lambaikan tangan, angkat tangan dengan cepat. Ya. Tunggu dulu. Apa itu perbedaan anak Allah dan anak iblis? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Dan yang kedua, demikian juga barang siapa yang tidak. Saya kaget, Bapak Ibu. Jujur saya tanya, siapa di sini pernah benci? Atau saya tanya, siapa yang dalam seminggu ini sempat benci? Seminggu, sebulan, setahun ini pernah benci? Tidak ada semua. Luar biasa ya. Saya khawatir Anda hidup bersama dengan siapa ya? Karena yang saya yakin di dunia ini yang tidak pernah benci itu cuma satu orang, yaitu Tarzan. Ya, karena dia hidup dengan beruang, ya, anjing, ya, harimau, seperti itu. Ya. Alkitab katakan, saya kaget waktu baca ayat ini. Ternyata perbedaan anak Allah dan anak iblis itu adalah dalam benci. Berarti jika ada seseorang dia mengaku anak Tuhan, dia rajin pelayanan, tumpang tangan atas orang-orang itu. Kalau sakit itu sembuh, orang mati didoakan itu bangkit, dia posisinya tinggi di gereja. Tapi kalau bertahun-tahun dia terikat kebencian dan dia tidak mau mengampuni, maka Alkitab dengan tegas itu menulis dan mengatakan bahwa dia adalah anak. Saya sungkan ngomong. Ya.
benci itu adalah dosa yang sangat besar. Kenapa benci itu bisa dianggap dosa yang tidak terampunkan di hadapan Tuhan? Bayangkan ya, mencuri 100 juta, minta ampun ya. Kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi kalau kita terikat dengan kebencian, kita benci sama seseorang, maka Tuhan tidak akan pernah mengampuni kita. Mengapa benci itu dianggap sebagai dosa yang sangat besar? Kuncinya di, kembali lagi, Matius 22:40 ya. Banyak orang mengungkap ayat 36-39 tapi tidak mengungkap ayat ke-40. Saya merenungkan tentang masalah kasih. Kenapa benci itu dianggap dosa yang sangat besar sampai orang yang benci tidak pernah diampuni? Lihat ya, hukum terutama kasihlah Tuhan Allahmu, hukum yang kedua kasihlah samamu, dan ayat ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung, sama-sama kata tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jika saya analogikan, kenapa benci itu dianggap dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan? Misal di depan saya ini ada sebuah tali, ya, ada sebuah tali. Di mana tali ini ada gantungan-gantungannya. Kalau talinya dipotong, maka semua gantungan itu akan jatuh. Betul Bapak Ibu? Tali ini melambangkan tentang kasih. Karena itu kenapa dia dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata tali analoginya sama seperti ini. Ada satu tali dan talinya adalah kasih. Lalu ada gantungan-gantungan yang sangat banyak. Itu adalah seluruh perintah Tuhan. Berarti kalau talinya dipotong, semua perintah Tuhan itu tidak pernah kita taati. Artinya seperti ini. Sebelum kita melakukan seluruh perintah Tuhan, dasarnya itu adalah kasih terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa Tuhan itu adalah dasar dari semua firman? Amin. Allah itu adalah dasar dari semua firman. Dan Allah adalah kasih. Berarti kasih itu adalah dasar dari semua firman. Jadi konsep berpikirnya seperti ini. Sebelum kita melakukan firman Tuhan, pastikan ada kebencian atau tidak. Karena fondasi dari semua firman itu adalah kasih. Kita punya kebencian, kita beribadah, ibadah kita tidak dihitung di hadapan Tuhan. Kita menabur, ya, kita menabur dengan meneteskan air mata, ya, bahkan sama meneteskan darah, membanting tulang, seperti itu ya. Tapi dicek dulu, sebelum kita menabur, kita mengatakan dalam kitab Matius, sebelum kau memberikan persembahan, kalau di dalam hatimu ada ganjalan dengan seseorang, tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan dahulu, setelah itu memberikan persembahan. Pernah membaca ayat ini Bapak Ibu? Kenapa? Sebelum kita menabur, itu dipastikan kalau ada ganjalan kita harus membereskan. Karena seluruh perintah Tuhan itu dasarnya kasih dulu. Jadi seperti ini, sebelum menabur, nanti kalau ada momen persembahan, pastikan dulu ada kebencian. Ada kebencian, menabur tidak dihitung. Sebelum kita melayani Tuhan, ya, kira-kira antar jemaat dengan antar pelayan Tuhan itu gesekannya lebih tinggi yang mana, Bapak? Lebih tinggi yang mana? Antar jemaat atau antar pelayan Tuhan? Siapa yang di sini pernah bergesekan sesama jemaat? Tidak ada. Siapa yang di sini sesama pelayan Tuhan sering pernah bergesekan? Satu. Ini saya malah khawatir. Ya. Piring dan sendok kalau dekat itu pasti bunyi. Justru salah satu cara saya menilai keakraban sebuah gereja, saya tanya seperti ini. Siapa di sini pernah bergesekan? Kamu tidak pernah bergesekan. Saya khawatir, janjian tidak akrab. Suami dan istri itu harusnya sangat akrab atau tidak? Gesekannya rutin kan? Pak, kami 10 tahun Pak, tidak pernah gesekan, itu pasti jarang kumpul. Karena itu kenapa salah satu kriteria gereja yang karib itu pasti rutin gesekan. Kenapa orang kadang-kadang tidak mau karib sama seseorang? Tidak mau bergesekan. Padahal gesekan itu adalah pembentukan karakter. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita melayani, pastikan dulu ada kebencian atau tidak. Punya kebencian, melayani, dan dihitung sama Tuhan. Coba kita lihat, kelihatannya saya melihat wajah Bapak Ibu tidak yakin. Oke. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Mungkin ada di antara Anda pernah membaca ayat ini tapi bingung apa maksudnya. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia,
Wow, ini pinter banget. Yang saya tahu penasihat Soekarno itu bisa 13 bahasa, penasihat Soekarno. Kalau kita bahasa Madura, bahasa Osing, bukan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa, wah ini. Kalau ada hamba Tuhan bisa bahasa malaikat, pasti jadwal pelayanannya padat merambat. Dia bisa ngomong dengan malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canangi gemerincing. Loh, ya. Bisa bahasa manusia, bisa ngobrol sama malaikat, tidak punya kasih, tidak ada artinya. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, wah kalau nubuat, besok dapat mobil Ferrari 1 losen, jadi. Setiap kali bernubuat pasti terjadi. Wow, saya kira kalau Tuhan punya karunia seperti ini, pasti undangannya penuh. Tapi sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, ditanya apapun selalu bisa menjawab dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung. Waduh, ini ada orang memindahkan gunung. Ini kalau gunung aja dipindah, apalagi hotel double tree. Ya, besok dipindah di Tretes. Loh, ini iman sempurna memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini dalam bahasa aslinya adalah skubalok. Skubalok itu maaf, itu adalah tinjau. Loh, punya karunia bernubuat, ya, nubuat selalu tajam, selalu benar, tahu segala rahasia, semua firman dia ngerti segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, tidak punya kasih percuma. Punya iman hebat, tidak punya kasih percuma. Ayat yang ketiga, wah ini ngeri. Buat orang-orang punya karunia memberi. Dan sekalipun aku membagi-bagian segala sesuatu yang ada padaku, minta apa? Minta ginjal, saya kasih ginjal. Minta apa lagi? Minta pedu, saya kasih pedu. Kurang giver apa orang ini? Ya, itu bukan cuma nyumbang LED, nyumbang ginjal. Sekalipun aku membagi-bagian segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, martir betul. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara bisa melihat ya, semua hal ini adalah lebar semuanya. Tapi Alkitab katakan, waktu kita tidak punya kasih, semuanya percuma. Kenapa? Karena dasar dari semua firman itu adalah kasih. Sama-sama katakan dasar dari semua firman. Katakan sama-sama dengan saya, dasar dari semua firman adalah kasih. Berarti seperti ini, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam seluruh ketaatan dalam firman. Karena semua ketaatan titik awalnya itu adalah kasih. Berarti bertumbuh dalam kebencian itu sama dengan bertumbuh dalam ketidaktaatan terhadap seluruh perintah Tuhan. Karena itulah kenapa jika ada orang benci dia tidak pernah diampuni. Karena waktu kita benci itu sama dengan kita tidak melakukan seluruh perintah Allah. Tapi fakta membuktikan, survei membuktikan 95% kehidupan manusia itu berurusan dengan sakit hati. Ya, 95%. Karena itu kenapa iblis sekarang mengatakan kepada kita bahwa benci itu normal. Kenapa 95% kehidupan manusia berurusan dengan sakit hati? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Salah satu ciri makhluk sosial, kita itu butuh teman. Dan yang sering kali terjadi dalam proses pertemanan itu adalah konflik. Konflik tidak diselesaikan, berujung kepada kebencian. Karena itu kenapa? Kalau kita ingin memenangkan prosentase terbesar problema emosional kehidupan, kita harus memiliki karakter yang namanya pengampunan total. Sama-sama katakan pengampunan total. Sama-sama katakan pengampunan total. Sama-sama katakan total. Kenapa saya mengatakan pengampunan total? Pengampunan itu ada 4 macam. Coba kita lihat dengan sejenak. Yang pertama, ini jenis pengampunan yang salah. Itu adalah pengampunan tertunda. Apa itu pengampunan tertunda? Saya memaafkanmu, tapi tidak sekarang. Saya memaafkanmu, tapi tidak sekarang. Kapan? 1 tahun lagi. Itu aja kalau Tuhan gerakkan. Ya. Bayangkan kalau Tuhan juga melakukan hal itu pada kita. Tuhan, aku minta ampun. Aku mengampunimu, Anton, tapi tidak sekarang. Kapan Tuhan? Besok. Loh, 1 harinya Tuhan 1000 tahunnya kita. Ya.
Berarti kalau kita melakukan pengampunan tertunda, Tuhan pun akan menunda pengampunannya dalam hidup kita. Pengampunan yang kedua, itu adalah pengampunan bersyarat. Apa itu pengampunan bersyarat? Aku mengampunimu, tapi dengan syarat, bayar hutangmu dulu sampai lunas. Bukan berarti saya mengajarkan kepada jemaat JKI Terus Kuneo, ayo kita berhutang dan kita tidak membayar, itu ada hukumannya tersendiri. Tetapi ada orang seperti ini, aku mengampunimu, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Engkau datang dulu ke tempatku dan kau minta maaf. Bayangkan waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan juga melakukan pengampunan bersyarat. Aku mengampunimu, Tom, tapi mulai sekarang tidak ada lagi anugerah buat engkau. Habis gitu. Pengampunan yang ketiga, ini yang sering kali dilakukan oleh seseorang, itu adalah pengampunan sebagian. Apa itu pengampunan sebagian? Aku mengampunimu, tapi mulai saat ini aku tidak mau lagi berurusan dengan kau. Bisa bayangkan kalau Tuhan juga melakukan yang sama? Aku mengampunimu, tapi mulai saat ini, Anton, aku tidak mau lagi berurusan dengan kau. Ingat 3 pengampunan ciptaan buatan iblis ini. Yang pertama pengampunan tertunda, yang kedua pengampunan bersyarat, dan yang ketiga itu adalah pengampunan sebagian. Nah, pengampunan yang Tuhan ingin kita lakukan itu adalah pengampunan total. Apa itu pengampunan total? Aku mengampunimu walaupun minggu depan kau menyakiti aku lagi. Bayangkan kalau jenis pengampunan ini yang dimiliki oleh suami istri, Bapak Ibu. Dan bukankah itu yang Tuhan lakukan kepada kita? Aku mengampunimu walaupun aku tahu besoknya lagi, minggu depan kau menyakiti aku lagi. Betul Bapak Ibu? Pengampunan total. Dan doa Bapak kami mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Artinya Yesus mengajarkan kepada kita, tuntutlah Allah Bapa mengampuni kita selama kita mau mengampuni orang lain. Tuntutlah Allah mengampuni kita selama kita mau mengampuni orang lain. Selama kita mau mengampuni orang lain, kita berhak memberikan tuntutan kepada Allah Bapa untuk mengampuni kita, dan Tuhan pasti akan mengampuni kita. Kita lihat Roma 5 yang kelima. Ya. Ingat, kenapa banyak orang sulit mengampuni? Karena pengampunan itu ditaruh pada tombol perasaan. Pengampunan itu ditaruh pada tombol keputusan. Dan keputusan itulah yang menghasilkan kekuatan. Saat kita mengampuni, bukan berarti hati kita ini sudah plong. Tidak, Bapak Ibu. Waktu orang menyakiti, kita mengampuni, itu bukan berarti hati itu sudah plong. Bukan. Tapi waktu kita mengambil keputusan pengampunan, maka pintu pemulihan itu kan mulai terbuka dalam kehidupan kita. Roma 5 yang kelima. Ya, jika seandainya ada orang mengatakan berdoa, Tuhan, tambahkan kepadaku kasih agar aku bisa mengampuni orang lain. Kira-kira apa jawaban Tuhan? Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah karena kasih Allah yang sempurna itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Anda percaya Roh Kudus ada dalam diri kita? Tidak ada satupun orang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali karena Roh Kudus. Dan dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Sama-sama katakan telah dicurahkan. Telah dicurahkan, ini dalam bahasa lainnya dikatakan telah ditumpahkan sampai habis. Berarti kasih Allah yang sempurna itu sudah ditumpahkan sampai habis di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Berarti kalau ada orang menyakiti kita, ya, jika kita timbang berat kesalahannya 10 kilo, ya, maka konsepnya itu bukan kita meminta kasih sebesar 10 kilo, tapi kita melepaskan kasih sebesar 10 kilo. Apakah itu ada dalam hati kita? Ada. Karena kasih Allah yang sempurna itu telah ditumpahkan sampai habis di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Berarti kalau kita berdoa, Tuhan, tambahkan aku kasih-Mu agar aku bisa mengasihi istriku, agar aku bisa mengasihi suamiku. Tuhan di surga kira-kira menjawab apa? Wis entek nak, sudah kutumpahkan sampai habis.
meminta kasih, tapi melepaskan kasih. Dan apakah kasih itu ada dalam diri kita? Ada, karena sudah ditumpahkan sampai habis. Tapi jujur, mengampuni itu mudah atau susah Bapak Ibu? Karena itu kenapa dengan cepat hari ini saya akan menyampaikan ada 5 paradigma pengampunan total. Ya. Semenjak saya bertobat tahun 97, saya tahu mengampuni itu penting, tapi faktanya itu tidak mudah. Sampai suatu ketika, sekitar tahun 2004, Bapak Ibu, saya renungkan tentang prinsip-prinsip pengampunan. Tiba-tiba Tuhan itu kasih beberapa poin-poin penting, dan ternyata dari poin itu jauh lebih menolong saya dalam masalah mengampuni. Saya percaya 5 poin yang akan saya sampaikan nanti. Jika Bapak Ibu tidak membaca catatan, coba ingat saja salah satu dari 5 poin yang paling merema. Dan saya yakin pilih salah satu saja, dan ingat itu baik-baik. Dan waktu Anda mengalami proses sakit hati, biarlah firman itu akan mengingatkan kehidupan kita. Saya percaya seperti ini. Sifat firman Tuhan selalu membuat kita melihat hal baik di tengah-tengah kondisi yang serba tidak baik. Anda setuju hal ini? Sifat firman Tuhan itu selalu membuat kita bisa melihat hal baik di tengah-tengah kondisi yang serba tidak baik. Poin yang pertama, prinsip pengampunan total yang pertama. Saudara bisa catat, sakit hati itu adalah sekolah efektif pembentukan karakter. Wow. Mazmur 119 sampai 71. Ya. Mazmur 119 sampai 71. Bahwa aku tertindas itu baik. Tertindas itu baik. Sama-sama kata tertindas itu baik. Berarti nanti waktu doa berkat, kita berdoa kirimkan penindasan. Tertindas itu baik ya. Kenapa tertindas itu baik? Supaya aku belajar. Ternyata penindasan itu membuat kita mengalami janji Tuhan. Nah, tadi saya sampaikan di awal, 95% kehidupan manusia itu berurusan dengan sakit hati. Buat Bapak Ibu yang pernah mencicipi bangku kuliah pasti mengenal dengan istilah SKS. Kalau ingin IP-nya tinggi, maka mata kuliah yang SKS-nya tinggi itu harus mendapatkan nilai tertinggi. Betul Bapak Ibu? Sama. 95% kehidupan manusia itu berurusan dengan sakit hati. Karena itu kenapa? Dalam sekolah karakternya Tuhan, SKS dari masalah atau ujian sakit hati itu menduduki porsi 95%. Karena itu kenapa saya mengatakan sakit hati itu adalah sekolah efektif pembentukan karakter. Kalau lulus nilainya langsung 95. Siapa yang di sini ingin, Pak, saya pengen lho Pak, SD sekolahnya 12 tahun, SMP 6 tahun, SMA 7 tahun, ya kuliah sudah jadi fosil. Kita pengen kalau sekolah efektif, amin. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, puji Tuhan kalau 3,5 tahun. Ya. Di dunia ini kita ingin kalau sekolah efektif. Ternyata sekolah karakternya Tuhan 95% itu adalah sakit hati. Karena itu kenapa? Apakah hari-hari ini ada yang di sini mengalami proses sakit hati Bapak Ibu? Ada? Dan ada semuanya? Saya akan doakan agar nanti penindasan itu datang. Dan karena itu waktu saya mendapatkan prinsip ini, ya, waktu saya mendapatkan prinsip ini, padahal itu saya tidak salah, tiba-tiba ada orang menyakiti. Dulunya saya bilang, Tuhan saya salah apa? Saya tidak salah, ya. Tiba-tiba ada orang menyakiti. Tapi kalau sakit hati adalah sekolah efektif pembentukan karakter, maka pada waktu kita tidak bersalah ada orang menyakiti kita, jangan sedih, jangan apa ya? Jangan memberikan respon yang salah. Tapi kata, oh yes, aku sedang masuk sekolah efektif pembentukan karakternya Tuhan. Kalau lulus nilainya 95. Bersyukur buat sekolah efektif kita, Bapak Ibu. Bahkan apakah Anda ingin 92 roh itu ada?
Bahan bakar 9 buah roh itu adalah kasih. Tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera. Tidak ada kasih, tidak ada kesabaran. Tidak ada kasih, tidak ada kemurahan. Karena itu kenapa setiap pagi Tuhan itu melakukan kadar check up buat kita tentang masalah kasih. Kalau kasihnya mulai turun, Tuhan berdek. Ini bahaya. Kalau kasihnya turun, ya, ini akan berbahaya. 9 buah roh akan lenyap. Bagaimana meningkatkan kadar buah roh kasih dalam diri kita? Misal kalau kadar kasih kita mulai menurun, bagaimana cara meningkatkan kadar kasih? Saudara bangun tidur, tidak salah apa-apa, tiba-tiba ada orang menyakiti Anda. Betul tidak? Bagaimana caranya kita belajar kasih kalau tidak ada yang menyakiti? Bahkan apakah saudara percaya bahwa panggilan tertinggi kita ini adalah menjadi mempelai Allah? Kalau Allah itu penuh dengan kasih, pasti dia akan mencari mempelai penuh dengan kasih. Karena itu kenapa seumur hidup kita di muka bumi ini kita selalu diproses dengan kasih. Karena tujuan Tuhan satu, agar suatu saat nanti orang menyakiti kita apapun dan kita mengampuni, maka Tuhan tenang. Pada waktu usia kita sudah puas dan kita meninggalkan muka bumi ini, kita pasti akan masuk dalam kerajaan Allah. Selagi yang pertama, sakit hati adalah sekolah efektif pembentukan karakter. Yang kedua, orang yang menyakiti kita itu adalah alatnya Tuhan untuk menyempurnakan kita. Seandainya Yesus itu sombong, aku mau menyalibkan diriku sendiri. Kaki dipaku pakai tangan kanan, tangan kiri dipaku pakai tangan kanan. Siapa yang mengaku tangan kanan? Yesus saja butuh orang menyalibkan dirinya, apalagi kita. Karena itu kenapa, coba ingat orang-orang yang menyakiti kita, ya. Ingat sejenak, lalu tulis di dalam pikiran kita, tulis di diri orang tersebut alatnya Tuhan. Berarti kalau kita benci terhadap alatnya Tuhan, kita sedang benci terhadap Tuhan. Amsal 25:21. Ya. Amsal 25:21. Jika seterumu lapar atau jika musuhmu lapar, berilah dia makan roti. Dan jika ia dahaga, berilah dia minum air. Wow, mudah atau susah? Sudah utang tidak bayar, datang minta makan, gitu. Jika musuhmu lapar, kita tolong dia musuh kita. Lalu suatu ketika waktu dia kelaparan, dia datang kepada kita. Wah, susah ini. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan roti. Jika ia dahaga, berilah dia minum air. Ini susah. Kenapa susah? Karena kita cuma baca 21, coba baca 22, jadi mudah. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Menimbun bara api itu adalah membuat malu dia. Dan, ini penting, kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan akan membalas itu kepadamu. Berarti kalau ada orang menyakiti kita dan kita mengampuni, Tuhan janji akan memberikan reward dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ada 5 orang menyakiti kita, kita lepaskan pengampunan 5 kali, maka Tuhan memberikan kepada kita 5 reward. Kalau Anda punya 10 musuh, Anda mengampuni 10 musuh itu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita 10 reward. Kalau Anda punya 1000 musuh dan Anda mengampuni dia, maka Anda harus bertobat. Kok musuh kok sampai 1000 ini? Kita yang harus introspeksi kan? Jadi saya punya 1000 musuh, no, ini harus introspeksi gitu. Tapi maksud saya seperti ini. Setiap kali kita mengampuni orang menyakiti kita, Tuhan janji dia akan memberikan reward. Karena itu kenapa? Apa yang membuat saya mudah untuk memaafkan? Setiap kali ada orang menyakiti saya, di dalam pikiran saya tuding dia sumber berkat. Dan ini wajar loh saudara. Contoh misal saya punya 2 anak. Yang satu sang kakak ini suka sekali menyakiti adiknya.
Dan kalau kakak ini punya sesuatu, dia itu pelit, dia tidak mau berbagi. Tapi sang adik ini adalah anak yang baik. Kalau dia punya sesuatu, berbagi. Kalau kakaknya menyakiti, dia mengampuni. Kalau misal kita punya perusahaan, kira-kira kepada anak yang mana yang lebih kita beri warisan lebih banyak? Yang kakak atau yang adik? Kenapa yang adik? Karena kita aman. Kalau yang kakak diberkati, dia akan makin pelit dan bisa menyiksa adiknya. Tapi kalau yang adik yang diberi, maka sang kakak pun juga pasti akan menikmati berkatnya. Ini make sense. Karena itu kenapa? Kalau ada orang menyakiti kita, sudah, kita lepaskan pengampunan, Tuhan akan makin mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Ayo, sore hari ini coba ingat baik-baik, siapa yang menyakiti Anda? Ya, yang menyakiti saya itu suami saya, Pak. Yang menyakiti saya itu pasangan saya. Tuding dia, sumber berkat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir deh. Yang ketiga, ini yang membuat saya paling takut kalau saya tidak mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi, yang pertama, sakit hati adalah sekolah efektif pembentukan karakter. Yang kedua, orang yang menyakiti kita itu adalah alatnya Tuhan untuk menyempurnakan kita. Dan yang ketiga, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang ketiga, prinsip pengampunan total. Jika kita tidak mengampuni, Tuhan pun tidak akan pernah mengampuni kita. Karena itu kalau misal ada seseorang bersalah kepada kita 3 tahun yang lalu dan kita tidak mau mengampuni, maka sejatinya selama 3 tahun itu pula lah dosa kita ditumpuk oleh Tuhan dan kita tidak pernah diampuni. Itu yang membuat saya paling takut kalau saya tidak mengampuni. Saya sadar, saya bisa melakukan kesalahan bahkan tanpa saya sadari. Tapi jika kita melepaskan pengampunan, Tuhan pasti akan selalu mengampuni, ya, mengampuni setiap kesalahan kita. Yang terakhir, saya tunjukkan ini saya mendapatkan dari riset kedokteran. 80% penyakit itu karena perasaan benci. 80% penyakit itu karena perasaan benci. Orang yang benci dan iri hati, ya, suka benci dan suka iri hati, rentan penyakit tekanan darah tinggi, sakit kepala, penyakit jantung, dan penyakit kanker. Coba, kalau kita benci sama seseorang, ya, itu kan pasti kan kita pikirkan terus ya orang itu, ya. Dan lama-lama itu bisa sakit kepala. Dan dokter mengatakan, orang suka benci, tekanan darah tinggi, sakit kepala, penyakit jantung, penyakit kanker. Orang suka marah, ya, marah atau judes. Apa itu judes? Jujur tapi pedes. Ya, jujur Pak, iya, tapi perkataannya pedes. Itu rentan penyakit rematik, kanker, tekanan darah tinggi, stroke. Dan ternyata ada yang namanya hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Itu adalah hormon antibodi dan akan terproduksi maksimal kalau kita itu gembira. Karena itu kenapa kalau orang sakit kita harus buat dia itu gembira. Ya, karena untuk orang gembira hormon antibodi itu akan muncul. Pertanyaan saya, kalau kita benci kita bisa gembira apa tidak? Karena itu kenapa? Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dr. Lieber dari California, USA mengatakan, pada saat kita tertawa, itu akan menghalangi bertumbuhnya 2 hormon yang menghalangi proses kesembuhan, yaitu hormon epinefrin dan kortisol. Jadi waktu kita itu gembira, ada 2 hormon yang sering kali membuat penyembuhan itu sulit mengalami kecepatan di mana kita sembuh, yaitu hormon epinefrin dan kortisol. Dan hormon ini terlambat kalau kita ini gembira. Dr. Rosemary dari Texas University menemukan rasa nyeri akan berkurang jika kita gembira. Ya. Setelah tertawa 15 menit sehari, nih aneh. Setelah tertawa 15 menit sehari, hal ini membuat sakit kepala enggan menghampiri dan tekanan darah turun 10-20 poin.
yang punya tekanan darah tinggi, ya, tertawa 15 menit sehari. Tapi kalau kita benci, mana mungkin kita bisa tertawa dengan tenang. Yang terakhir, Metro TV. Ya, waktu Metro TV itu ada, dan pada waktu itu ternyata ada acara yang namanya terapi tertawa. Wah, bayangkan, tertawa aja ada terapinya. Dan ternyata terapi tertawa itu punya 5 khasiat. Yang pertama, ini buat ibu-ibu, mengencangkan wajah. Ya, nggak perlu kena kasa skincare. Tertawa terus itu pipinya naik. Ya, pernah suatu ketika waktu saya membersihkan wajah, saya bersihkan seperti ini, saya dimarahin istri saya, melorot. Lalu bagaimana bersihkan wajah? Naik ke atas. Nah, bapak-bapak, kalau istrinya suka gembira, wajahnya kencang. Terus khasiat kedua dari terapi tertawa, ini buat para bapak-bapak, merampingkan tubuh. Kenapa tubuh saya ramping? Tidak punya kebencian, gitu kan? Ya. Yang ketiga, memperlancar denyut jantung. Yang keempat, ini buat orang yang suka fitness, membakar kalori sebesar 1.300 kalori per menit tertawa. Loh, yang terakhir, menambah imun tubuh. Jadi buat apa benci? Benci itu rohnya mati, jiwa tertekan, tubuh sakit-sakitan. Tapi kalau kita mengampuni, roh kita hidup, jiwa kita bahagia, tubuh kita sehat. Putuskan hari ini, lepaskan pengampunan. Tidak sebanding apa yang dia lakukan terhadap kita dengan dampak dan kebencian yang kita simpan, itu tidak sebanding. Ingat satu hal terakhir, saya yakin neraka itu tidak hanya diisi oleh orang-orang jahat, tapi neraka itu juga diisi oleh orang-orang baik, tapi yang tidak mengampuni orang lain. Saya berdoa iblis tidak menipu kita. Lepaskan pengampunan, maka otomatis Tuhan pasti akan mengampuni kehidupan kita. Mari saya minta pemain musik bersepeda. Kita pujikan lagu tadi, Tuhan itu mau menyenangkanmu. Bagus kembali. Ya. Tuhan, ku mau menyerahkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk hormat-Mu. Janganlah pakai emas murni,
Ketika pada waktu firman Tuhan disampaikan dan Roh Kudus mendorong dan mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan atas proses-proses sakit hati yang Anda alami, dan mungkin bertahun-tahun engkau sulit mengampuni, dan waktu firman Tuhan ini disampaikan, akhirnya Bapak Ibu mau mengambil keputusan, Bapak Ibu mau mengampuni sungguh-sungguh. Mari angkat tanganmu di tempat engkau berdiri, dan saya akan berdoa dari tempat ini. Waktu Anda mengangkat tangan, itu artinya Anda mendeklarasikan di hadapan iblis bahwa saat ini kita mengambil keputusan untuk kita mengampuni. Angkat tanganmu di tempat kau berdiri. Ya. Pengampunan sejati itu adalah pengampunan yang kita lepaskan justru pada orang yang paling tidak layak terima pengampunan. Lepaskan pengampunan saat ini. Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kontrol kedaulatan Tuhan menyempurnakan kita. Dan tujuan Tuhan itu adalah kita menjadi mempelai Allah. Karena itu izinkan Tuhan membuat perjalanan kehidupan kita, di mana proses perjalanan itu adalah proses perjalanan yang menyempurnakan kehidupan kita. Saat ini buat Anda yang mengangkat tangan, saya akan pandu untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini aku mengampuni. Sebutkan namanya sampai telinga Anda mendengar. Kata saat ini aku mengampuni, sebutkan namanya. Karena iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Sebutkan namanya sampai iblis tidak bisa lagi mengintimidasi kehidupan kita. Ingat, keputusan pengampunan bukan berbicara perasaan, tapi pengampunan itu berbicara tentang masalah keputusan. Kata aku mengampuni, sebutkan namanya, aku memberkati dia, aku melepaskan pengampunan kepada dia, dan aku percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini itu punya tujuan untuk menyempurnakan kehidupan kami. Lepaskan pengampunan. Tidak sebanding apa yang kita dapat waktu kita tetap merasa kebencian dengan reward yang akan Tuhan berikan waktu kita melepaskan pengampunan. Tidak sebanding. Ya Tuhan, saat ini waktu kami mengangkat tangan Tuhan, itu artinya kami mau mengambil keputusan. Kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap berdaulat. Dan kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Mungkin kami tidak memahami apa maksud Tuhan. Kami tidak salah, tapi tiba-tiba ada orang menyakiti kami. Tetapi kami yakin bahwa semuanya itu Tuhan izinkan untuk menyempurnakan karakter kami. Sampai satu titik orang menyakiti kami apapun, dan kami selalu melepaskan pengampunan. Dan saat itulah itu adalah bukti bahwa Roh Kasih itu kuat ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa hari-hari ke depan proses sakit hati akan terus berjalan, karena kami masih hidup di muka bumi ini dan kami akan berinteraksi dengan sama kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kami bahwa sakit hati adalah sekolah efektif pembentukan karakter. Dan orang-orang menyakiti kami itu ternyata alat yang Tuhan pakai menyempurnakan kami. Harusnya kami menghormati dia, bukan kami membenci dia. Dan ingatkan kepada kami, jika kami tidak mengampuni, Tuhan pun tidak akan pernah mengampuni kami. Terima kasih. Kami lepaskan pengampunan, sudah biarlah kami akan merayakan Natal dengan hati penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, sempurnakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu, silakan duduk.